Seseorang yang menderita penyakit kanker dikatakan sudah sehat dengan menjalani kemoterapi dan radioterapi. Sudah bersih dan sembuh. Lalu tiba-tiba penyakit tersebut muncul kembali. Ternyata sel yang sangat kecil tidak terdeteksi muncul kembali dan berkembang. Maka harus terus-menerus diperiksa dan segera diobati kembali. Demikianlah karakter buruk dunia disuruh matikan. Tentunya hal ini harus terus-menerus dilakukan sehingga tidak kambuh atau muncul kembali. Firman Tuhanlah yang menyinari perilaku kita sehingga tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Proses menjadi manusia baru tidaklah mudah, namun di dalam Tuhan hal itu boleh dihidupi. Selamat hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di dalam keterhubungan dengan Tuhan, kita tentu mengenakan manusia baru. Maka berbagai perangai yang buruk akan kita lepaskan. Berbagai hal dalam diri kita perlu dimatikan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Bila mana hal itu yang menguasai diri, itu tidak ada bedanya dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah sebagai pernyataan ketidaktaatan. Dalam cinta kasih Allah yang sudah melingkupi kita, tentunya akan direspon dengan mendengar firman-Nya, sehingga tidak mendatangkan murka bagi kita. Maka segala kesempatan yang akan menghidupkan karakter buruk tersebut boleh dihindari sebagai jalan untuk mematikan. Memang ketergantungan kepada nikmat duniawi terkadang sulit ditinggalkan, apalagi di sini dikatakan dimatikan. Maka kita akan masuk ke dalam belas kasihan Tuhan, sehingga beroleh kekuatan keluar dari kemelekatan tersebut. Sebelum mengenal Kristus, tentunya banyak hal yang kurang baik dilakoni. Tetapi sekarang, kita akan buang semuanya, yakni marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Semua hal yang demikian harus dibuang seperti sampah. Sebab bila tidak dibuang akan mendatangkan bibit penyakit dalam diri dan sekitarnya. Mari membiasakan diri dituntun oleh Roh Kudus, sehingga sikap yang baiklah muncul dari dalam diri orang beriman. Jangan lagi saling mendustai karena telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, umat manusia adalah satu.
Maka tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Bila Tuhan tidak membeda-bedakan kita sesama umat manusia, janganlah kita berbeda dengan yang kita sembah. Kasih yang sudah dianugerahkannya mengikat persaudaraan kita, umat manusia. Pengikut Kristus yang sudah diperbarui akan selalu hidup seturut dengan firman-Nya. Persekutuan dengannya akan menanggalkan manusia buruk yang melekat dalam diri kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Sebagaimana dikatakan, semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biarlah kami tetap diperbaharui menjadi manusia baru. Semua hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu akan kami tinggalkan dalam persekutuan dengan Engkau. Sertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.